Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Ustazah. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pada pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, bimbing doa. Berdoa mulai. Karena berdoa sudah selesai, Ustazah absen dulu ya. Jadi, Hadir. Ayi, Hadir. Rehan, Udah masuk. kenapa? Sakit. Oke. Ica, Hadir. Iil, Hadir. Revi, Udah Udah ada masuk. Bu. kenapa? Ke rumahnya banyak. Oke. Baik, kita akan belajar apa hari ini? Integral. Sebelum kita memasuki materi integral, pertemuan kemarin kita membahas apa? Turunan. Membahas Turunan. turunan ya. Masih ingat rumusnya turunan? A kali NX pangkat N-1. Yang keras jadi A A kali NX pangkat N N-1. 1. Ini rumus dari turunan dan ini materi kemarin. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang integral. Apa ada kaitannya sih Bu integral dengan turunan? Pasti ada. Karena materi setelah turunan ini yaitu materi integral. Apakah ada yang ditanyakan? Saya Ya. apa ada keterkaitan antara materi integral ini dengan kehidupan sehari-hari? Pertanyaannya sangat bagus sekali. Sebentar ya. Kita membahas integral. Tadi jadi bertanya, apakah ada keterkaitan sih Bu materi integral ini dengan kehidupan sehari-hari? Pasti ada. Semisal contoh yang pertama, dalam menentukan luas sawah. Sawah itu kan bentuknya kan nggak pasti persegi panjang. Pasti bentuknya itu tidak Tidak beraturan. beraturan. Maka dari itu menghitung luas sawah itu kita menggunakan integral seperti itu. Terus contoh yang kedua, di pelabuhan itu kan ada kapal. Lah, kapal itu kan memuat barang yang nantinya akan diturunkan dari kapal ke dermaga dan itu menggunakan mesin pengangkut barang seperti itu. Dan nanti itu menggunakan bidang miring agar memudahkan turunnya barang dari kapal ke dermaga. Dari situ juga memuat konsep integral dan juga pasti keterkaitannya dengan turunan karena materi sebelum integral yaitu turunan. Langsung saja ya, kita akan membahas materi integral. Kita akan membahas dua pokok bahasan, yaitu yang pertama kita memahami konsep dari integral itu sendiri. Memahami konsep integral. Di konsep integral ini pastilah ada keterkaitannya dari turunan fungsi. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang notasi integral. Kalau semua belajar pasti tahu akan materi ini ya. Baik. Langsung saja ya kita ke poin yang pertama. Tadi masih ingat rumus dari turunan? A kali NX pangkat N-1. A kali NX pangkat N-1. N-1 seperti ini. Nah, dari rumus ini semisal Ibu punya contoh yaitu fx atau fungsi x pangkat 5. Turunan dari x pangkat 5 jadi berapa? F aksen x atau juga bisa ditulis di aksen sama dengan X pangkat 5. D. turunan dari x pangkat 5 itu d x pangkat 5 per dx. Jadi d ini d ya, d nya kan tadi x pangkat 5 kemudian diturunkan terhadap x. Berapa turunannya? X pangkat 4. X pangkat 4. Loh, bener apa salah? Benar. A dikali N nya berapa? N-nya 5.
Jadi jawabannya 5 iya, 5x pangkat 4. Ini termasuk turunannya. Oke, sama halnya ibunya seperti ini. D 1/6x pangkat 6 per dx. Ayo diturunkan berapa? X pangkat 5. Iya. Jadi karena x pangkat 5 ini turunan dari 1/6x pangkat 6, maka integral atau nama lainnya itu apa? Ada yang sudah baca? Anti turunan. Anti turunan atau integral dari x pangkat 5 itu sama dengan ini. Seperti itu. Maka dari itu integral dengan turunan ini saling berkaitan. Pasti kalian bingung ya, ini kok bisa Bu, dari mana? Nah, contoh simpelnya gini ya. Kan tadi kan kita sudah dapat 5x pangkat 4. Di sini kan 5 kan konstantanya. Nah, itu kita jadikan seperti ini, 1 per ini kan 5. 5 jadi karena ini 5, ini ya tulisnya. 5x pangkat 4. Kemudian kita jadikan n plus 1 x n plus 1. N nya dari mana Bu? Dari sini ya. Dari 5-nya. Jadi 1 per 5 tambah 1 6. X pangkat n nya berapa tadi? 5 plus 1 6. Jadi dapatlah 1/6 x pangkat 6. Jadi Ica ini apakah masih bingung? Agak bingung ya? Nah, oke. Ibu punya contoh lagi ya, seperti ini. Sebentar. Ibu punya contoh fungsinya itu x pangkat 2. Kemudian jika diturunkan, ayo berapa jadi? X. Turunannya? 2x. Turunannya 2x. Nah, jika ibu punya fx itu diturunkan, y-nya itu gini, y-nya itu 1/3 x pangkat diturunkan terhadap x berapa jawabannya? 2x. Jawabannya berapa? 1/3 x diturunkan, 1/3 turunannya tadi apa ya ini kan? 1/3 dikali 3 habis. Jadi 3 dikurangi 1 2. Jadi jawabannya x pangkat 2. Jadi sama kan? Jadi ini itu tadi turunan dan ini disebut dengan Integral. Nah, cara mendapatkannya seperti sama yang tadi diterangkan. Didapat dari sini ya. 1 per ini kan konstannya 2. Jadi di sini 2 plus 1. Kemudian x ini n plus 1. N-nya tadi kan 2. Jadi 2 plus 1. Jadi ini dari sini itu diturunkan lagi gitu, menjadi x pangkat 2. proses ini itu kan dinaikkan kan? Kenapa dinaikkan? Karena ini dijumlah. Jadi itulah keterkaitan antara integral dengan turunan seperti itu ya. Oke, sudah paham? Paham. Baik, kemudian yang kedua kita membahas tentang apa tadi? Notasi integral. Notasi, berbicara tentang notasi. Notasi itu simbol. Jadi simbol dari integral itu seperti ini. Ya. Untuk lebih pahamnya, Ibu akan membagikan LKS dan ini dikerjakan ya. Dikerjakan. Jika nanti ada kesulitan bisa ditanyakan. Dengan Ibu akan membagi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 orang. Karena di sini 2 orang tidak masuk dan jumlahnya 4 orang, maka satu kelompok akan berisi 2 orang. Kelompok 1 yaitu tim cowok, Ayi dan Jadid, dan tim kedua yaitu atau kelompok 2 yaitu tim cewek, Ica dengan Iil. Baik, langsung Ibu bagi ya. Karena Ibu sudah membagi, silahkan diisi identitasnya itu, kemudian dikerjakan ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit. Selamat mengerjakan. Sudah 10 menit, maka sekarang dikumpulkan. Ayo kumpulkan depan.
Kumpulkan ke depan. Kumpulkan ke depan. Apakah masih ada yang dibingungkan? Tidak. Kita bahas sama-sama ya. 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 Baik. Nomor yang pertama itu membahas tentang soal tentang turunan fungsi. Jadi turunan fungsi itu kan terdapat fungsi. Kita turunkan. Ayo, nomor pertama. Ica maju ke depan, jawab. Jawaban A sama B. Silakan ditulis. Pangkat, iya. X pangkat, iya. Oke, terima kasih. Jawabannya sudah betul, tapi cara penulisannya seperti ini ya. Sudah betul jawabannya X pangkat 3. Pangkat itu di atas ya. X pangkat, pintar sekali. Caranya gimana Bu? Yang pertama, yang A saja ya kita bahas. Yang A. Tadi kan ada fungsi berapa? 1/4 X. X pangkat Berapa? 1/4. Iya, 1/4 X X pangkat pangkat 4. Diturunkan jadi X pangkat 3. ya, gimana rumusnya? 1/4 dikali A kali X. N-nya berapa? N-nya 4. Ya, kemudian X, N-nya berapa? N 4. 4 dikurangi 1. Nah, jadi ini kan harus apa? Karena Bilangnya sama. ya bilang sama kita coret, kemudian tinggal X pangkat 3. Jawabannya sudah sesuai. Begitu juga dengan yang B. Yang B kenapa Bu kok sama? Sama karena 4 itu kan tidak ada unsur X-nya. Jadi itu konstanta biasa. Jadi itu sama dengan 0. Jadi yang B juga sama, jawabannya X pangkat 4. Seperti itu. Kemudian nomor 2. Silakan jadi lebih depan. Ayo. Nomor 2. Ibu Dek tidak. Soalnya. Nomor 2 yang A Y aksen atau turunan Aksen. ya sama dengan DY per DX sama dengan X pangkat 4. Jadi X pangkat 4 ini turunannya. Kemudian dianti turunkan. Tadi anti turunkan apa? Integral. Jadi X pangkat 4 diintegralkan. Anti turunnya berapa? Iya, pakai rumus nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Langsung nggak apa-apa. Dari mana? Tulis rumusnya. Oh, rumus. Sini. Oke. Jadi N-nya itu 4. Jadi 1/5 X pangkat 5. Terima kasih. Oke, untuk yang ketiga kita bahas sama-sama ya. Ini sudah benar. Jadi rumus dari integral atau ambil turunan itu seperti ini asal mulanya ya. Oke. Kita lanjut nomor 3. Nomor 3 untuk soal yang pertama. Di sini F aksen atau Y aksen itu apa tadi? Turunan. Y aksen sama dengan D per dx. Jadi di sini tuh X-nya 1/4 X pangkat 4. Berapa turunan dari 1/4 X pangkat 4? X pangkat 3. Sama tadi rumusnya seperti ini. 1/4 dikali 4 X pangkat 4 min 1. Jadi jawabannya X pangkat 3 seperti itu. Kemudian yang kedua, yang poin kedua atau poin B, sama ada turunan yaitu Y aksen sama dengan D per dx. Berapa tadi? 1/4 X pangkat 4 ditambah 4. Jawabannya berapa? X pangkat 3. Sip. Kenapa Bu? Konstanta. Kenapa? Ayo
Apa ada yang ditanyakan? Konstanta itu. Iya, kenapa ini hasilnya kok sama? Kok sama-sama menghasilkan X pangkat 3? Karena di sini itu yang kita turunkan itu terhadap X-nya ya. Karena ini diturunkan terhadap BD. Sedangkan 4 ini tidak mengandung X. Maka dari itu ini termasuk konstanta dan itu jawabannya 0. Jadi hasilnya sama. X pangkat Berarti X pangkat 3 itu bisa tak terhingga. Iya, bisa tak terhingga. Oleh karena itu nanti di notasi integral seperti ini ya. Karena ini notasi integral. Oh ya maaf, karena ini notasi integral ibu kurang ya. Fx itu integral dari ini diintegralkan ya. X pangkat 3 ini belum selesai. Ini diintegralkan sama dengan berapa? 1/4 X pangkat 4 1/4 X pangkat 4 plus 4 plus C. Nah, konstanta sama dengan ini. Ini juga diintegralkan. X pangkat 3 sama dengan 1/4 X pangkat plus C. Kenapa konstanta? Yaitu tadi, di sini kan tidak ada konstanta ya. Dan di sini kan ada 4. Jadi dengan menggunakan konstanta ini kita mengetahui bahwa ini fungsi dari hasil ini tuh berapa aja sih? Itu ada mengandung 4. Jadi rumusnya itu plus C untuk integral semisal integral fx. Jadi nanti fx plus C seperti itu ya. Apakah jadi bisa menyimpulkan untuk materi kali ini yaitu integral? Apa saja yang tadi kita sudah pelajari? Konsep. Ya, yang pertama kita memahami konsep dari integral. Ya, kita memahami dari konsep integral. Yaitu tadi gimana? Setelah kita belajar rumusnya bisa didapat N plus 1 N plus 1 X pangkat N plus 1. Ya, seperti ini. Jadi cara mencari integral itu menggunakan rumus ini gitu ya. Dan tadi integral juga memiliki nama lain, yaitu apa? Antiturunan. Bisa disebut dengan antiturunan. Mengapa kok bisa disebut antiturunan? Karena integral ini berhubungan dengan tadi apa? Turunan seperti itu. Kalau turunan itu diturunkan, kalau integral itu naik karena ini itu dijumlah ya. Kemudian yang kedua tadi kita sudah membahas tentang notasi integral. Seperti ini kan tadi ya. Semisal ada integral fx sama dengan bisa ditulis seperti apa jadi? Fx plus apa tadi? Konstanta atau plus C. Nah, seperti ini. Jadi kalau sudah masuk ke notasi, semisal ibu punya fungsi fx, jadi itu jawabannya sama dengan fx plus C atau konstanta. Bisa lebih mudahnya seperti ini. Kan ibu kan punya fungsi ya. Fungsi katakanlah itu fungsi fx. Kemudian fungsi fx ini kita turunkan. Hasil turunannya itu mengandung fx. Kemudian ini itu bisa kita integralkan, kita naikkan atau bisa disebut dengan antiturunan. Dan ini menghasilkan apa tadi? Hasil dari integral fx plus C plus konstanta. Jadi mudahnya itu seperti ini ya. Dari fungsi kemudian kita turunkan, kemudian kita antiturunkan atau kita integralkan dan menjadi hasilnya fx plus C. Akan kembali ke bentuk semula dengan catatan ditambah dengan C atau konstanta karena ini termasuk integral apa tadi? Antiturunan. Integral tak tentu. Ya, pintar. Integral tak tentu. Seperti itu ya. Baik, untuk lebih mudahnya ibu kasih soal atau kasih pekerjaan rumah agar kalian lebih memahami tentang materi integral ini karena
sedikit rumit daripada turunan kemarin. Tugasnya itu di buku paket itu ya, di buku paket yang sudah kalian pegang di halaman 301 nomor 1A sampai 1C. Kemudian tugas yang kedua yaitu halaman 318 nomor 2A sampai 2C. Baik, bisa langsung diselesaikan dan dikumpulkan minggu depan. Sebelum Ibu tutup materi yang akan datang, kita akan membahas tentang rumus dasar integral. Sebenarnya sudah dibahas sih tadi, karena pasti mengaitkan dengan rumus. Soalnya kan kalian bertanya tuh, integral bisa seperti integral tadi. Jadi rumus dasar integral sudah kita bahas tadi ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat dari integral tertentu. Baik, karena pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah cukup. Untuk ketua kelas silahkan pimpin doa untuk mengakhiri mata pelajaran pada siang hari ini. Silakan. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.